Shalom teman-teman semua. Shalom. Kita semua percaya dimanapun kita berada saat ini, dimanapun saat ini kamu menyaksikan video ini, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan, dan janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Come on. Yeah. One, two, three, four. Oh, 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 oh. Semuanya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajar namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Yeah, yeah. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Bercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaib terjadi. Oh oh oh. Langkah kami takkan berhenti di tempat ini Tuhan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajar namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh eh oh oh eh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh oh eh oh. Ajaib terjadi. Kami percaya Tuhan. Semuanya serukan. Oh eh oh 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 eh oh oh. Lebih keras. Oh eh oh 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 eh oh oh. Semuanya memuji Tuhan. Angkat tanganmu, kita berserukan. Roh Kudus membakar setiap kami. Yeah, yeah. Naikkan pujian mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaib
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Roh-Mu yang hidup memenuhi kami di tempat ini. Mari semua teman-teman ambil waktu saat ini. Biar hadirat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu saat ini untuk diam sejenak. Tinggalkan semua aktivitasmu saat ini. Kita mau merasakan hadirat Tuhan sama-sama saat ini. Biar hadirat Tuhan saat ini bekerja dalam hidupmu. Jangan sia-siakan waktu ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Percaya kalau Tuhan masih kontrol hidupmu. Percaya kalau tangan Tuhan selalu melindungimu saat ini. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu adalah Roh-Mu yang hidup Tuhan, yang memenuhi setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau yang pulihkan kami Bapa. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkau
Kami mau ucapkan syukur kami Bapa, karena Kau adalah penyelamat kami Bapa. Tiada Allah yang seperti-Mu. You are my Jesus, You are my Savior. There is none like You Jesus. There is none like You Jesus. Penuhi setiap kami saat ini Bapa dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu Bapa. Kami butuh Engkau saat ini Yesus. Jamah kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami rasakan Engkau menyentuh, Engkau melawat kami satu persatu saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Bapa, baik kami streaming dengan handphone kami, baik kami streaming dengan laptop, kami percaya hadirat-Mu sama Tuhan. Dan kami akan menerima janji-Mu saat ini Bapa. Engkau yang akan selamatkan kami, Engkau yang akan tuntun kami ke jalan-Mu Bapa. Di tengah pandemi saat ini Bapa, kami butuh Engkau lebih lagi Bapa. Kami butuh Engkau rekomitmen Bapa, sehingga kami semakin luar biasa di dalam-Mu. Kami semakin kecil, Engkau yang semakin besar Bapa. Ya naralabana syiki naralababa. Mari teman-teman dimanapun kamu berada saat ini, kita mau satukan hati kita. Kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik. Tinggalkan kegiatanmu saat ini. Mungkin kamu yang lagi dengerin sambil naik mobil, mari menepi dulu. Mungkin kamu yang sambil main game, berhenti dulu. AFK sebentar gak apa-apa. Hadirat Tuhan gak bisa ditahan saat ini. Kita mau sama-sama rasakan hadirat Tuhan saat ini. Bagi yang mau memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Kita mau memberi yang lebih baik buat Tuhan kita. Dimanapun kalian berada saat ini, kita sama-sama sudah diberi kuasa oleh Tuhan kita. Yang percaya sama-sama boleh katakan amin. Amin. Kami diberi kuasa untuk kalahkan maut. Come on. Yang percaya, satukan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeah, yeah. Yang percaya boleh sama-sama serukan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Perlindungan-Mu yang sempurna membuat kami dapat menjalani hari-hari ini. Yang percaya, sama-sama kita mau serukan kalau Tuhan Yesus kita baik. Amin. Go on. 1, 2, 3, 4. Whoa, oh, 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 oh.
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Dia yang paling hebat dalam hidup kita. Amin. Amin. Come on. Dari utara sampai ke selatan, lawatannya akan membuat kita semua diselamatkan. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Langit dan bumi Dia ciptakan, gelap dan terang Dia pisahkan, segenap alam seluruh isinya. Kita menurut gambar dirinya, tak terkira, tak terukur, kekal dan tak terhitung umur. Alfa Omega, awal dan akhir, Maha Kuasa dan Maha Hadir. Pulau ke pulau, lembah ke lembah, seluruh lutut bertelur lebah. Gunung tertinggi, laut terendah, kasih setianya takkan berubah. Saksikan lewat hidup kita, nantikan rencananya indah. Hadirkan kasih karunia, pastikan kabarkan ke dunia. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semuanya. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa,
Terima kasih Yesus. Kami percaya penyembahan kami telah mengundang surga dan berkat-Mu turun bagi setiap kami. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau siapkan hati kami lebih lagi Bapa, karena kami percaya Kau adalah Allah yang baik bagi setiap kami. Nama-Mu indah Bapa, nama-Mu berharga bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. You were the word at the beginning. While with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ.
New Wine Generation. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, amin. Mari sebelum dengar firman Tuhan hari ini, sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala kita buka hati kita minta Tuhan menjamah setiap kita hari ini, amin. Tuhan Yesus, ini setiap kami anakmu laki-laki dan perempuan ya Tuhan, generasi yang dinubuatkan, generasi yang pasti dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kami datang di hadapan Tuhan, kami buka hati kami angkat kedua tangan kami saat ini ya Tuhan. Bicara buat setiap kami, pulihkan kami Tuhan. Kami percaya bahkan di momen-momen yang gak mudah seperti sekarang, tetap Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kami. Sentuh hati kami, curahkan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Biar setiap kami yang mulai lemah, Tuhan kembali kuatkan. Mungkin ada beberapa dari kami yang api dalam kami mulai pudar nyalanya. Hari ini juga, saat ini juga, Tuhan kembali buat berkobar-kobar dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan bangkit jadi pemenang. Terima kasih Bapak, ambil alih seluruhnya. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Daniel, saya dari Bandung, dan kita sama-sama satu keluarga, Rayon 2. Saya sangat excited dan bersemangat bisa ketemu teman-teman semua, sekalipun nggak secara langsung. Saya selalu excited dan bersemangat setiap kali ketemu dengan anak-anak muda. Kenapa? Karena saya selalu melihat anak-anak muda hari-hari ini, berarti teman-teman semua, termasuk saya selalu melihat anak muda sebagai generasi yang hebat. Bukan sebagai anak muda yang kerjaannya galau melulu, yang gak jelas, jatuh bangun dalam dosa melulu. Bukan anak-anak muda yang berontak. Saya terlalu yakin dan percaya, teman-teman, engkau dan saya, kita adalah anak-anak muda yang Tuhan pilih. Kita adalah anak-anak muda yang dahsyat, yang percaya sekali lagi katakan amin. Nah, teman-teman semua, karena iblis tahu, engkau dan saya, kita adalah anak-anak muda yang Tuhan pilih. Anak-anak muda yang pasti jadi orang yang dahsyat, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya teman-teman udah dengar nubuatannya. Dikatakan generasi Yeremia pasti bangkit hari-hari ini. Dikatakan anak-anak muda engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Cinta Tuhan mati-matian. Engkau akan tidak kompromi lagi dengan dosa. Engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat seperti belum pernah ada sebelumnya. Teman-teman, nubuatan ini untuk kamu dan saya. Amin. Nah, karena iblis tahu hal ini juga, apa yang dia lakukan? Iblis gunakan segala cara untuk hancurkan generasi ini. Teman-teman, kalau dilihat, coba perhatikan sekeliling kita. Generasi ini adalah generasi yang paling hebat, sekaligus generasi yang boleh saya katakan paling hancur di saat yang bersamaan. Pilihannya ekstrim, dipakai Tuhan dengan dahsyat, atau hancur sekalian. Berapa banyak di antara kita punya teman-teman ngomong kasar, kita punya teman-teman jatuh bangun dalam dosa-dosa pornografi, kita punya teman yang pacaran yang gak kudus, ngerokok, minuman keras, itu di mana-mana. Teman-teman, saya mau bilang, itu tugas kita, tugas kamu dan saya. We have to do something. Kita harus lakukan sesuatu, amin. Dan generasi ini juga menghadapi tantangan yang gak mudah. Godaan dosa begitu banyak, bahkan saat ini kita masuk ke masa yang sangat sulit. Teman-teman, belum pernah ada sebelumnya kejadian seperti sekarang. Penyakit, wabah penyakit menyebar begitu dahsyat kesana sini, begitu mengerikan, begitu menakutkan. Bahkan berimbas sama kita semua. Teman-teman, ini kalau saya nggak salah hitung, kita udah 3 bulan lebih harus diam di rumah, harus beribadah dari rumah, gak bisa datang lagi ke gereja. Wow, tantangan yang begitu berat bagi generasi ini. Tapi teman-teman, sisi positifnya begini. Saya percaya tantangan yang begitu berat, Tuhan izinkan terjadi. Artinya, kita pasti mampu melalui ini semua. Amin. Come on, teman-teman, aku rindu hari ini waktu aku share firman Tuhan, teman-teman buka hati, percayalah, sekalipun teman-teman dengar khotbah ini secara online, aku yakin dan percaya, dimanapun teman-teman berada saat ini, ketika engkau buka hatimu, Tuhan bisa berperkara, Tuhan bisa menjamah hati setiap kita,
Tuhan bisa membangkitkan lagi setiap kita, amin. Nah, teman-teman semua, menghadapi keadaan yang gak mudah ini, kita seringkali mendengar satu istilah baru yang namanya new normal. Di tengah situasi merebaknya penyakit ini di mana-mana, mau nggak mau, dunia mengenal istilah yang namanya new normal lifestyle. Artinya kita harus hidup dengan style yang baru. Dunia mengenal kata new normal, artinya begini, kita harus menjaga kebersihan, harus rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Tapi tahukah teman-teman semua bahwa istilah new normal ini bagi saya pribadi nggak cuma terjadi di alam keseharian kita. Tahukah teman-teman semua, istilah new normal ini terjadi juga di alam spirit, di alam roh. Teman-teman, hidup kita ini ada tubuh, ini tubuh yang bisa dilihat tubuh. Ada jiwa, dalam jiwa tuh ada emosi, ada perasaan dan lain sebagainya, ada juga roh. Nah, teman-teman semua, ketika di alam fisik, secara keseharian yang kita lihat semua mengalami new normal, fase new normal. Saya mau katakan begini, teman-teman, di alam roh kita juga memasuki fase new normal. Katakan amin. Sekali lagi saya tekan, di alam roh kita memasuki fase new normal. Kenapa kita masuk juga ke fase new normal? Teman-teman, ingat nggak? Opa Niko sering bernubuat, sering bilang begini. Hari-hari ini, hari-hari terakhir, Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat. Teman-teman, ketika Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat, saya percaya hidup kita nggak akan biasa-biasa aja. Engkau dan saya, kita akan masuk ke satu fase yang baru, satu era yang baru. Dan di alam spirit, ketika kita masuk ke era baru, era pencurahan Roh Kudus, era di mana katanya anak-anak muda akan dibangkitkan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Teman-teman, untuk berada di era baru ini, di level baru ini, engkau dan saya, kita juga harus punya new normal mentality. Katakan amin. Sekali lagi ulangi bareng-bareng sama saya, new normal mentality, 3, 2, 1. New normal mentality. Teman-teman, generasi Yeremia yang dibilang akan bangkit. Siapa sih generasi Yeremia? Generasi Yeremia itu bukan semua anak-anak muda. Nggak otomatis, oh dia anak muda, dia generasi Yeremia. No, salah besar. Siapa generasi Yeremia? Hanya anak-anak muda yang merespon firman Tuhan. Hanya anak-anak muda yang mempersiapkan diri. Hanya anak-anak muda yang mau kasih hidupnya buat Tuhan. Dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Merekalah generasi Yeremia ini. Dan saya percaya, teman-teman, waktu saya share ini, saya bisa rasakan Roh Kudus bergerak dalam hati setiap teman-teman semua. Roh Kudus mulai dorong, mulai ada bisikan. Itu kamu orangnya, itu kamu nak, itu kamu orangnya. Teman-teman, jangan abaikan bisikan ini. Percayalah, di musim yang baru ini, teman-teman semua akan dibangkitkan. Dipakai Tuhan dengan luar biasa, amin. Tapi kuncinya yang tadi, untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa, engkau harus punya new normal mentality. Jadi nggak cuma jalanin keseharian dengan new normal, pakai masker dan lain sebagainya. No, nggak cuma itu penting. Tapi di alam roh, kita juga masuk ke fase yang baru. Teman-teman, di alam fisik kita mengalami seperti perlambatan. Toko-toko tutup, mall tutup, sekolah tutup, bahkan gereja tutup, kita nggak bisa beribadah. Tapi yang saya tangkap, di alam roh kita mengalami percepatan. Amin. Nah, dengan new normal mentality ini saya yakin dan percaya generasi muda pasti bangkit. Kita akan lihat dengan mata kepala kita penuaian terakhir dan terbesar itu nyata. Amin. Teman-teman, saya mau ajarin hari ini tentang new normal mentality. New normal mentality dimulai dengan sebuah titik yang sangat simpel sebetulnya. Saya belajar dari kisah penciptaan. Kita lihat ayat firman Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 3 dan 4. Saya bacakan buat teman-teman semua. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Saya korelasikan ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Teman-teman, saya mau bilang begini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang bagi generasi ini. Lalu teman-teman dan saya ada. Engkau dan saya, kitalah terang itu, amin. Ketika Tuhan berfirman, maka lahirlah the most
awaited generation. Maka lahirlah generasi yang paling kuat yang pernah ada. Itu kalian dan saya. Generasi muda saat-saat ini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu jadilah kita semua. Kemudian tahap berikutnya, Allah melihat bahwa terang itu baik, bahwa kita itu baik. Dan Tuhan katakan begini, lalu dipisahkannya lah terang dari kegelapan. Teman-teman, untuk masuk ke dalam new normal mentality, hal pertama yang harus kita lakukan, pisahkan diri kita dari kegelapan. Come on, engkau gak bisa lagi hidup di tengah-tengah, kadang gelap, kadang terang, kadang kudus, kadang kudis. Gak bisa. Engkau harus putuskan untuk hidup bagi Tuhan. Pisahkan dirimu dari kegelapan. Pisahkan dirimu dari dunia. Yang lain dunia boleh hidup seenaknya, tapi kita enggak. Kenapa? Karena kita hidup bagi Tuhan. Amin. Teman-teman, generasi Yeremia akan dibangkitkan ketika kita sadar, kitalah terang itu. Dan dengan inisiatif sendiri, kita memisahkan diri kita dari kegelapan. Amin. Wow, saya rasakan atmosfer begitu dahsyat saat ini. Ada semangat, ada api yang mulai kembali berkobar dalam hati kita. Aku percaya malam hari ini akan jadi malam yang istimewa buat kita semua. Amin. Kita lanjut, teman-teman. Kita harus memisahkan diri kita dari kegelapan. Nah, yang menarik di Perjanjian Lama, ada satu kaum, ada sekelompok orang yang memisahkan dirinya. Lebih tepatnya, khusus dipisahkan, spesial bagi Tuhan. Kalangan ini, kaum ini, di Perjanjian Lama disebut Nazirnya Allah. Nazir Allah adalah orang-orang yang memang khusus, spesial, dipisahkan bagi Tuhan. Mereka hidup bagi Tuhan, mereka berjuang bagi Tuhan, bahkan mereka mati bagi Tuhan. Teman-teman, Nazir Allah adalah orang-orang yang begitu dahsyat dipakai oleh Tuhan. Nazir Allah adalah orang-orang yang dikhususkan, dipisahkan, spesial. Nazir Allah adalah milik Allah sendiri dan kesayangan Allah, orang-orang pilihan. Sejak lahir mereka dipilih. Mereka disebut Nazir Allah. Teman-teman, aku mau bilang, teman-teman dan saya, kitalah Nazir Allah di zaman now. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang memang dipilih, dikhususkan bagi Tuhan. Dikhususkan bagi revival terbesar dan terakhir. Amin. Oke. Kita lihat ayat firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan katakan begini. Seorang nazir dia punya perjanjian dengan Tuhan. Jadi orang-orang pilihan ini punya perjanjian dengan Tuhan. Bilangan 6 ayat 4, 5 dan 6 saya bacakan. Selama waktu kenazirannya janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur. Dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Kita stop dulu di ayat 4. Perjanjian pertama antara Nazir dengan Tuhan. Nazir ini nggak boleh minum anggur. Do not drink wine. Do not drink wine. Nazir nggak boleh minum anggur. Mabok-mabokan, nggak boleh. Zaman dulu nggak boleh minum anggur. Saya coba terjemahkan jadi sesuatu yang relevan buat kita semua. Artinya begini. Sementara orang lain di luar sana hidupnya bisa seenaknya. Kamu dan saya adalah Nazir Allah yang tidak bisa hidup seenaknya. Saya percaya Nazir di hari-hari itu mereka lihat sekelilingnya, bisa minum anggur, bisa suka-suka. Hidup saya gimana saya? Kan slogan anak muda begitu sekarang. Hidup gue gimana gue? Gak bisa, gak bisa. Big no. Teman-teman, ingat seorang Nazir, dia gak boleh minum anggur. Sementara mungkin dia lihat kanannya minum anggur, kirinya minum anggur, depan belakangnya minum anggur. Tetap seorang Nazir dia harus ingat, aku punya perjanjian dengan Tuhan. Aku gak akan minum anggur. Seorang Nazir gak bisa hidup seenaknya. Amin. Saya ulang, seorang Nazir tidak bisa hidup seenaknya. Sama dengan teman-teman dan saya. Kita gak bisa hidup seenaknya. Amin. Teman-teman di sekolah kita boleh ngomong kasar. Kita enggak. Mereka boleh pacaran gak kudus, kita enggak. Mereka boleh lawan orang tua, lawan guru, kita enggak. Mereka boleh lakukan berbagai macam dosa, kita enggak. Kenapa?
Sekalipun kita punya hak buat hidup seenaknya, tapi kita pilih no. Kenapa kita pilih enggak? Simple banget. Karena kita nazir Allah. Karena kita punya perjanjian sama Tuhan. Karena kita sadar kitalah orang pilihan. Amin. Jadi ini sangat menarik. Karena saya melayani di Bandung dengan teman-teman semua, anak-anak muda juga. Saya selalu ajarkan mereka untuk yang paling simple. Jangan ngomong kasar. Saya selalu rem ketika mereka ngomong kasar. Dan yang menarik, ada beberapa anak muda ngerespon gini. Kok siapa hari gini yang gak ngomong kasar? Semua juga ngomong. Siapa yang hari gini otaknya gak ngeres? Semua juga buka situs porno. Siapa? Apa yang saya lakukan? Saya tatap mereka dalam-dalam. Lalu saya bilang begini, ada jawabannya. Mau tahu siapa? Jawabannya adalah kita. Kita, kamu dan saya. Kenapa? Karena kita nazir Allah. Karena kita punya perjanjian spesial dengan Tuhan. Kita gak bisa hidup seenaknya. Katakan amin. Come on. Yang pertama ambil komitmen. Mulai hari ini aku gak mau hidup seenaknya. Aku hidup bagi Tuhan. Kalau aku hidup bagi Tuhan. Amin. Perjanjian kedua yang seorang nazir buat antara dia dengan Tuhan. Kita lihat dalam Bilangan 6 ayat yang kelima. Selama waktu nazarnya sebagai seorang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tetap tumbuh panjang. Teman-teman, perjanjian kedua seorang nazir sama Tuhan. Mereka gak boleh potong rambut. Rambutnya gak boleh kena pisau cukur. Contohnya nazir yang terkenal yang kita tahu, walaupun akhirnya gagal. Namanya Samson. Ketika rambutnya kena pisau cukur, mendadak kekuatannya hilang. Bukan karena rambutnya terletak pada kekuatannya, bukan. Tapi karena Tuhan undur dari Samson. Karena dia melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Teman-teman, artinya dulu waktu orang banyak melihat seorang nazir, mereka jalan, rambutnya begitu panjang, orang akan lihat begini. Wah, ini seorang nazir. Karena begitu panjang rambutnya. Makin panjang rambutnya, orang akan mulai lihat. Berarti dia dekat sama Tuhan. Berarti dia hidup intim sama Tuhan. Berarti ini orang menjaga kenazirannya di hadapan Tuhan. Teman-teman, saya coba masukkan ke zaman now. Apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti teman-teman dan saya nggak boleh potong rambut. Bukan. Apa yang harus kita lakukan? Rambut yang panjang di zaman dulu melambangkan hubungan yang dekat, yang dijaga antara si nazir dengan Tuhan. Teman-teman semua, hari-hari ini perjanjian nazir yang kedua di hadapan Tuhan, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Zaman dulu makin panjang rambut si nazir, makin dekat dia dengan Tuhan. Sama seperti kita, hari-hari ini, kalau engkau dan saya adalah orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan, the chosen generation, saya percaya kita akan hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Saya terlalu yakin dan percaya, kalau anak muda dengar kata begini, siapa mau dipakai Tuhan? Semua angkat tangan, semua bersemangat, semua bilang, aku mau dipakai Tuhan. Tapi pertanyaan saya simpel, berapa banyak dari orang-orang yang merespon bilang mau dipakai Tuhan? Mereka berani bayar harga, apapun harganya. Aku mau dekat sama Tuhan. Aku mau hidup dekat sama Tuhan. Berapa banyak di antara anak-anak muda yang katanya bersemangat dipakai Tuhan. Katanya pengen lihat revival. Tapi seringkali kita gak mau hidup dekat sama Tuhan. Sorry, saya harus bilang, tanpa kedekatan dengan Tuhan, tanpa hubungan dengan Tuhan, mimpi aja engkau mau dipakai Tuhan dengan dahsyat. Gak mungkin. Wake up, come on. Mulai hari ini, pastikan kita hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Gimana cara hidup dekat dengan Tuhan? Kak, kan Tuhan gak ada alamatnya, Kak. Aku gak bisa main ke rumahnya Tuhan, Kak. Ya iyalah, teman-teman. Tapi dia meninggalkan kita yang namanya Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhan. Pertanyaan saya, masihkah kita baca Alkitab? Wow. Teman-teman, saya yakin New Wine Generation engkau pasti rajin baca Alkitab, amin. Puji Tuhan. Nah, mari baca Alkitab kita. Mari rajin berdoa. Mari waktu ibadah online sungguh-sungguh. Karena hanya anak-anak muda yang hidup dekat dengan Tuhan,
Mereka lah yang akan bangkit, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Saya suka banget sebuah slogan yang hari-hari ini lagi booming di Bandung. There is no Pentecost without the cost. Nggak akan ada Pentakosta tanpa harga yang kita bayar. Kadang-kadang waktu kita baca Alkitab nggak ngerti, ngantuk. Saya mau bilang nggak apa-apa, baca aja. Baca aja. Karena firman Tuhan bicara tentang kuasa di dalam kita. Teman-teman, tahukah teman-teman semua, Alkitab katakan begini, firman Allah adalah Allah sendiri. Waktu kita baca firman Tuhan, artinya kita lagi alami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, artinya kita lagi ngobrol sama Tuhan. Kita lagi bangun hubungan sama Tuhan. Waktu kita beribadah, artinya kita lagi khususkan waktu kita untuk memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan, menyenangkan Tuhan. Mulai hari ini pastikan, ingat engkau dan saya, kita adalah nazir. Pastikan kita hidup intim dengan Tuhan. Buka lagi Alkitabmu, mulai baca lagi Alkitabmu, mulai berdoa lagi, Mari buka hatimu, sebab Dia Allah yang dekat. Kita yang sering menjauh, hari ini ambil keputusan. Mungkin beberapa dari teman-teman udah jauh dari Tuhan, udah sangat jauh dari Tuhan. Seperti si anak bungsu yang pergi tinggalin papanya, begitu jauh. Tapi teman-teman tahu cerita ini, kita tahu kisahnya ketika si anak bungsu memutuskan untuk kembali pulang. Sang papa gak tolak dia. Si anak mungkin udah pikir, aduh kayaknya aku pulang papa gak terima aku. Bahkan Alkitab catat si anak mulai berpikir begini, ya udahlah kalau aku gak terima jadi anak gak apa-apa. Minimal aku jadi orang yang kerja bagi papa. Tapi ini ajaib, apa yang dilakukan oleh si papa ketika dia dari kejauhan lihat anaknya pulang. Sang papa lari dengan kencang. Dia peluk anaknya, welcome home my son. Teman-teman, mungkin beberapa dari kita lagi jauh dari Tuhan. Aku mau bilang, Tuhan gak tolak kita. Tuhan gak tolak teman-teman semua. Tuhan gak pernah pandang hina teman-teman semua. Hari ini ambil keputusan untuk kembali ke dalam pelukannya Tuhan. Memang kita didesain untuk dekat sama Tuhan. Teman-teman, aku lihat banyak anak muda yang sering merasa kosong dalam hatinya. Anak-anak muda di luar sana mereka berusaha isi kekosongan dalam hatinya dengan banyak hal. Makanya gak heran lahirlah generasi bucin, budak cinta. Gak heran lahirlah generasi yang hobinya ngerokok, minum keras dan lain sebagainya. Mereka berusaha cari pelarian. Tapi tetap gak ada satupun yang bisa memuaskan hati kita. Mau tahu kenapa? Karena Tuhan desain generasi ini spesial untuk terus dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, dengar baik, hati kita akan Tuhan isi. Kita akan merasakan utuh sepenuhnya. Amin. Jadi yang pertama seorang nazir, kitalah nazir itu. Nazir gak bisa hidup sembarangan. Yang kedua, seorang nazir, dia akan hidup intim dan dekat dengan Tuhan. Amin. Kita masuk ke poin yang terakhir, yang ketiga, Bilangan 6 ayat yang ke-6. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Teman-teman, do not touch the dead body. Gak bisa sentuh mayat. Zaman dulu, mayat, jangankan mayat manusia, bangkai binatang pun, itu gak boleh disentuh. Kenapa? Karena dianggap sesuatu yang najis. Sesuatu yang sangat tidak kudus dan tidak menyenangkan Tuhan. Aku langsung coba translate kepada apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Simple banget sebetulnya. Teman-teman, artinya begini. Do not touch the dead body. Jangan sentuh sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Jangan sentuh sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Apa yang najis di hadapan Tuhan? Dosa demi dosa, demi dosa, demi dosa. Jangan sentuh apa yang najis di hadapan Tuhan. Teman-teman, kau punya handphone, engkau bisa buka internet dengan mudah. Kalau engkau buka pornografi, dengar baik, itu sesuatu yang najis di hadapan Tuhan.
Kalau engkau lakukan dosa demi dosa demi dosa, itu sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Kalau engkau habiskan hidupmu untuk rokok, untuk minuman keras, maaf kata, untuk dosa-dosa seksual, itu sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Seorang nazir, the chosen generation, kita akan berkomitmen tidak akan menyentuh yang najis di hadapan Tuhan. Kita gak akan sentuh sesuatu yang bikin Tuhan sedih. Kita akan kejar apapun yang menyenangkan Tuhan. Sebaliknya kita akan jauhkan dari kehidupan kita semua yang bisa menyakiti hati Tuhan. Amin. Wow, teman-teman, aku rasakan kasih Tuhan mengalir buat kita semua saat ini. Aku rasakan Tuhan lagi peluk setiap kita. Tuhan lagi ingatkan satu persatu pelanggaran kita. Satu demi satu, yang ini nak, yang ini nak, yang ini nak. Teman-teman, malam hari ini mari ambil keputusan untuk berbalik, untuk bertobat, untuk tinggalkan semua pelanggaran kita, semua dosa-dosa kita, dan mulai hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Mari sebelum saya lanjutkan, teman-teman, saya coba rangkum dulu. Jadi sebagai generasi pilihan, sebagai nazir Allah di zaman now, kita punya 3 perjanjian sakral antara kita dengan Tuhan. Yang pertama, kita gak bisa hidup seenaknya. Yang kedua, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita berkomitmen untuk tidak sentuh dosa, tidak tinggal dalam dosa, tidak sentuh yang najis di hadapan Tuhan, tidak sentuh yang menyakitkan hati Tuhan. Amin, teman-teman semua. Nah, 3 hal ini yang menjadi kunci supaya kamu dan saya bangkit jadi generasi Yeremia. 3 hal inilah new normal mentality yang harus kita punya hari-hari ini. Aku percaya kalau kita semua punya 3 kualitas ini dalam kita, apapun yang terjadi, aku mau senangkan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau dekat sama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tahu aku gak bisa hidup seenaknya lagi. Aku tahu aku gak bisa bikin dosa lagi, gak bisa bikin Tuhan sedih lagi. Wow, aku percaya kalau kita punya 3 mentality ini, nubuatan itu akan langsung terjadi. Kita akan langsung bangkit jadi generasi Yeremia yang diurapi Tuhan. Amin. Come on. Buka hatimu. Teman-teman, aku mau tutup dengan sebuah ayat. 1 Petrus 2 ayat 9 dalam versi New King James Version. Aku bacakan buat teman-teman semua. Buka hatimu dengar baik. Tuhan berfirman hari ini. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Teman-teman, Alkitab jelas katakan, ini sangat dahsyat. You are a chosen generation. Engkau generasi pilihan, milik kepunyaan Allah sendiri. Special people, orang-orang istimewa bagi Tuhan. Generasi spesial, the most prophesied generation, the most awaited generation. Teman-teman, berabad-abad orang-orang tunggu generasi ini muncul. Kenapa? Karena engkau dan saya, kita lah yang akan dipakai Tuhan menyelesaikan amanat agung. Tuhan jugalah yang panggil kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Itu kenapa kita gak bisa tinggal di tempat yang lama, dengan pola hidup yang lama, dengan mentality yang lama. Come on, selama dunia masuk fase new normal, hari ini ambil komitmen. Kita juga punya new normal mentality dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya percaya teman-teman, ketika hari ini kita berkomitmen untuk menjaga hidup kita gak seenaknya lagi. Hidup dekat dengan Tuhan, jauhin dosa. Nubuatan itu akan kita alami. Saya akan lihat, saya akan dengar banyak cerita dahsyat dari New Wine Generation. Banyak hal yang Tuhan akan kerjakan melalui hidupmu. Banyak hal besar, banyak hal dahsyat yang bahkan kau gak pernah pikir sebelumnya. Tuhan akan pakai engkau dengan dahsyat. Lebih dahsyat dari Tuhan pernah pakai aku. Lebih dahsyat dari Tuhan pernah pakai pendahulu-pendahulu kita. You are the most powerful generation. You are the most special generation. Wake up. Wake up. Berhenti tertidur. Berhenti dibohongi nama iblis.
Iblis akan datang, iblis akan coba gagalkan semuanya. Mau tahu kenapa? Karena iblis takut sama kamu, karena iblis takut sama kita. Kalau kita sadar, kalau kita mulai hidup jaga hidup kita, kalau kita mulai hidup intim sama Tuhan, kalau kita mulai jauhin dosa, iblis mulai gemetar, mereka mulai takut, bahaya. Anak-anak muda ini mulai sadar dan hidup bagi Tuhan. Kita dalam bahaya, teman-teman. Come on, kita bikin neraka bergetar, bergoncang, ketakutan. Karena kita memutuskan untuk bangkit hari ini juga. Amin. Remember, you are a chosen generation. Special people, Tuhan bilang. Orang-orang spesialnya Tuhan pasti gak hidup seenaknya. Amin. Saya rasakan kasih Tuhan begitu dahsyat mengalir saat ini. Mari buka kedua tangan kita. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Syaralabakaria rabaya syaralabaralabaharia rabakaria rabaya syandoria rabaya syaralabaralabaralabaralabaralaba. Mari jangan tahan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan tahan lagi, jangan tahan lagi. Kita perlu Tuhan lebih dari sebelumnya. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami hidup jauh dari Tuhan, kalau kami hidup gak dekat sama Tuhan, hari ini kami menyesal, ampuni kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap kami Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Mulai hari ini kami janji di hadapan Tuhan, kami mau jaga hidup kami. Kami mau hidup intim sama Tuhan. Kami mau baca Alkitab kami. Kami mau berdoa ya Tuhan. Supaya kami terus dekat sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus ampuni kami Tuhan. Kami banyak pelanggaran. Kami banyak salah. Kami banyak dosa demi dosa yang kami lakukan. Kami sering sakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, mari teman-teman, aku kasih waktu 10 detik. Pribadi lepas pribadi, berdoa sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, mulai sebut dosa-dosamu, yang satu ini Tuhan, yang ini Tuhan, yang ini Tuhan, mulai berseru sama Tuhan. Sebab Alkitab katakan, barang siapa mengaku dosa, kata Tuhan, aku adalah setia dan adil. Tuhan setia, Tuhan adil, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Maka ketika kita mengaku dengan menyesal, Tuhan akan mengampuni, menyucikan kita lagi. Tuhan, hari ini kami tahu Tuhan panggil kami untuk jadi generasi pilihan. Dan hari-hari ini kami masuk ke musim yang baru, ke era yang baru. Dan di era Pentakosta yang dahsyat ini, kami mau punya new normal mentality dalam kehidupan kami. Mulai hari ini kami janji Tuhan, apapun yang terjadi, kami mau tetap jaga hidup kami. Kami gak bisa lagi hidup seenaknya. Apapun yang terjadi, kami mau hidup intim sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kami gak akan hidup lagi dalam dosa. Dalam nama Yesus, 3 mentality ini termaterai dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Aku percaya sekalipun firman Tuhan selesai dibagikan hari ini, tapi Tuhan baru mulai mengerjakan sesuatu yang dahsyat bagi setiap kami. Aku berkati, aku berdoa Tuhan memberkati New Wine Generation. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat, akan terjadi kebangkitan. Aku akan mendengar Tuhan, banyak perkara besar yang Kau kerjakan di tempat ini ya Tuhan. Anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan dipakai Tuhan dengan dahsyat, akan muncul dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini aku materaikan semua firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Teman-teman, sebelum saya akhiri, saya mau ucapkan terakhir, selamat datang di era yang baru dengan new normal mentality. Next time aku rindu kita bisa ketemu secara langsung. Waktu aku ketemu teman-teman semua, aku percaya aku akan dengar banyak perkara dahsyat, banyak hal ajaib lewat hidup kita. Generasimu akan dimenangkan lewat hidup kita. Banyak orang sakit disembuhkan. Banyak orang-orang yang kehilangan pengharapan akan dapat pengharapan baru, yang lemah akan dikuatkan. Bahkan aku akan dengar di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Lewat hidup setiap kita, lewat New Wine Generation, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang dahsyat. Katakan amin. Sekian buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ko Daniel atas pelayanannya yang luar biasa. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Next Gen Bandung yang sudah susah payah mengirimkan video ini. Terima kasih Morris, luar biasa usahamu bagi setiap kami di tempat ini. Kami percaya melalui firman yang kita dapat pada kesempatan kali ini, melalui video ini menjadi rema bagi setiap kita, menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini. Go! Kaulah segalanya dalam hidup kami Bapa, tiada yang lain selain Kau. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tuhan, ku naikkan syukur segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Semuanya. Yang percaya angkat tanganmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Come on, sing it. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sampai jumpa